Selamat sudah hadir ya semuanya ya. Ya Bu, sudah hadir semuanya. Oke. Ini kamu lagi di kampus. Iya Bu, karena jam 10 ada kelas yang luring. Oh, teman-temannya juga semuanya. Nggak semuanya Bu, soalnya kan ini kelasnya campuran ya, nggak semuanya dari kelas yang sama. Oh, oh ya, oke ya. Iya, berhubung Zidan untuk pertemuan ke berapa ini? Keenam ya? Apakah di Pertemuan ke-6 Bu. sini masih presentasi melanjutkan pertemuan keenam ya? Oke, di sini kita melanjutkan presentasi untuk eh, dua kelompok yang tidak berkaitan ya. Jadi ada uji Mann-Whitney dan uji C kuadrat dua sampel. Oke, mungkin sudah siap yang akan presentasi di sini kelompok 10 ya. Silakan kelompok 14 untuk mempresentasikan. Oke, baik Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Saya izin untuk share screen ya, Ibu. Ya, Apakah sudah terlihat, Ibu? Masih loading. Yang presentasi boleh on cam. sudah, silakan. Oh ya, oh, Oke, baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Widianti Rahayu, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Parametrik, dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya, Fitri Rian Hidayat, dan rekan saya, Agnieszka Merian Michelle Angelika Sialahi, akan mempresentasikan mengenai materi dari salah satu uji untuk dua sampel yang saling bebas, yaitu uji Mann-Whitney. Oke, uji data berskala ordinal atau asumsi uji T tidak terpenuhi. Uji ini menguji apakah kedua kelompok berasal dari populasi dengan distribusi yang sama. Hipotesis nol atau H0 menyatakan bahwa distribusi kelompok A dan B sama. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 bisa berupa yaitu satu arah. Misalnya H1 itu untuk peluang A lebih besar dari B dan ininya lebih besar, ya benar lebih besar dari setengah. Artinya A secara stokastik lebih besar dari B atau sebaliknya. Dan dua arah yaitu A satunya tidak sama dengan setengah, artinya terdapat perbedaan tanpa menyebutkan arah. Jika bukti mendukung H1, ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai dari satu kelompok lebih besar dari kelompok lainnya. Kemudian untuk N-nya, kita ambil N1 ini adalah jumlah kasus pada kelompok yang lebih kecil dari dua kelompok independen, dan N2 adalah jumlah kasus pada kelompok yang lebih besar. Untuk tahapan penerapan uji U, pertama kita gabungkan seluruh observasi atau skor dari kedua kelompok. Kemudian kita beri peringkat atau perankingan berdasarkan urutan dari nilai terkecil yang ke yang besar. Kemudian dan pertimbangkan ukuran aljabaris peringkat paling rendah diberikan pada bilangan negatif yang paling besar jika ada. Kemudian fokus pada salah satu kelompok, misalnya kelompok dengan N1 kasus. Nah, nilai U ini atau statistik yang digunakan dalam uji ini dengan menghitung kejadian di mana skor dari kelompok satu muncul sebelum skor di kelompok N2 dalam umum perankingan. Next. Nah, kemudian langsung contoh, misalkan kita memiliki kelompok eksperimen dengan 3 kasus, dan kelompok kontrol dengan 4 kasus, n satunya sama dengan 3 dan n-nya sama dengan 4, dengan data sebagai berikut.
skor E-nya ada 9, 11, 15, skor C-nya ada 6, 10, dan 13. Nah, pertama tadi kan kita bikin pranknya dari skor dari dua kelompok dengan urutan dari yang paling kecil ke terbesar. Ini kita urutkan aja, terus di bawah adalah identitas dari skornya. Jadi kalau misalnya diurutkan itu jadi C, C, E, C, C, E. Kemudian kita perhatikan nih kelompok kontrolnya dan kita hitung skor E yang muncul tiap sebelum skor C. Pada skor C yang 6, nah sebelumnya skor C itu enggak skor E-nya, jadi hanya 0. Kemudian yang C-nya 8, ada tidak ada juga skor E-nya. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Untuk skor yang C sama Halo, dengan Pak 10. Imran. Halo, kedengaran nggak suara saya? Terdengar di. Oke, bisa lanjutkan tadi jaringan agak jelek. Kemudian pas skor C-nya sama dengan 10, ada E-nya ada skor belum skor C-nya ini ada 1. Nah, kemudian pas skor C-nya dengan 13, ada E2. Nah, kita hitung nih, ada berapa kali E-nya sebelum skor C yang muncul. Jadi nilai U-nya sama dengan ditambah 0, ditambah 1, ditambah sama dengan 3. Jadi jumlah skor E yang muncul sebelum skor C adalah 3. Itulah nilai U-nya. Maka distribusi sampel dari U di bawah hipotesis H sudah diketahui dan informasi ini kita bisa menekan probabilitas terjadinya U tertentu di bawah H0-nya. Next. Nah, untuk sampel kecil, jika baik N1 maupun N2 tidak lebih besar dari 8, kita bisa lihat tabel J. Kita bisa gunakan tabel J untuk menentukan probabilitas eksak dari nilai U yang diperoleh. Tabel J ini terdiri dari 6 subtabel masing-masing untuk nilai N2 dari 3 sampai 8. Nah, untuk mengetahui probabilitas berdasarkan data, kita hanya perlu mengetahui nilai N1-nya, N2-nya, dan nilai U-nya. Nah, dengan sudah memiliki informasi ini, kita bisa dapat nilai P-nya bisa langsung dibaca dari tabel J tadi, tabel yang sesuai. Dalam contohnya, misalnya N1 sama dengan 3, N2 sama dengan 4, dan U-nya sama dengan 3. Kita bisa tabel dari tabel J, N2-nya sama dengan 4 menunjukkan U-nya itu lebih kecil dengan 3, di mana probabilitas di bawah H0, P sama dengan 0,5. Nah, nilai-nilai probabilitas J ini adalah untuk uji satu arah atau one tail. Untuk uji dua arah, nilai P yang diberikan harus dikalikan 2. Next. Ini ada kondisi tertentu. Ketika kita sedang mengamati subtabel, nah, terus jumlah skor dari kelompoknya ini salah. Yang dimana kita sebut aja nilai U aksen. Misalnya jika dalam contoh di atas kita menghitung jumlah skor C yang muncul sebelum setiap skor E. Jadi kan bentuknya itu jadi kayak pas skor E-nya 9 ada skor C-nya ada 2. Pas skor E-nya 11 skor C-nya 3. Pas skor E-nya ada 15 skor C sebelumnya ada 4. Terus kita jumlahkan U aksen, di mana U aksen sama dengan 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Nah, eh, terus kita lihat karena tabelnya itu kan N2 sama dengan 4 tidak memuat nilai U sebesar 9, maka kita ubah menggunakan rumus U sama dengan N1 dikali N2 dikurang U aksen. Jadi U sama dengan 3 dikali 4 dikurang 9 sama dengan 3. Nah, jadi nilai U yang kita peroleh sebelumnya kan pasti 3. Untuk menghitung skor E, kita bisa rumus ini. Skor E yang mendaftar C-nya. Next.
Kemudian contoh sampel untuk sampel kecil. Di sini contoh sampel studi Solomon dan Coles ini adalah menguji apakah tikus bisa menggeneralisasikan perilaku imitasi yang telah dipelajari ke situasi dan dorongan yang berbeda. Nah, desain penelitiannya ini kayak ada 5 tikus eksperimen yang dilatih untuk meniru tikus pemimpinnya untuk mendapatkan makanan saat lapar, dan ada 4 tikus kontrol yang tidak diberi pelatihan meniru, dan ada tikus yang ditempatkan pada kondisi penghindaran sengatan listrik meniru tikus bisa menghindarkan mereka dari Di sini pertanyaan utamanya itu apakah tikus yang pernah latih akan lebih cepat dalam situasi baru dibandingkan kontrol. Nah, kemudian pertama kita bikin hipotesis nolnya. Di mana H0 adalah jumlah percobaan untuk mencapai kriteria dalam situasi hindaran sengatan sama antara tikus yang dilatih mengikuti pemimpin dan yang tidak. Dan H1 adalah tikus yang sebelumnya dilatih mencapai kriteria dalam situasi sengatan dalam percobaan yang lebih sedikit dibandingkan tidak dilatih. Yang kedua adalah uji statistik. Kita lakukan uji Mann-Whitney, dipilih karena studi ini menggunakan 2 sampel independen, sampelnya kecil, dan jenis pengukuran atau jumlah percobaan untuk mencari kriteria sebagai indikator kecepatan liar kemungkinan berada pada ordinal. Next. Terus yang ketiga adalah taraf signifikansi. Kita ambil diberikan alfa sama dengan 0,5 dan 1 sama dengan 4, di mana 4 tikus kontrol dan N2 sama 5 yaitu tikus eksperimen. Yang keempat adalah distribusi. Probabilitas nilai terkecil amati di bawah hipotesis 0 atau K0 untuk N2 lebih kecil sama dengan 8 diberikan di dalam tabel J. Yang kelima adalah daerah penolakan. Karena H1 menyatakan arah perbedaan yang diprediksi, maka digunakan uji satu arah. Daerah penolakan mencakup semua nilai U yang cukup kecil sehingga probabilitas terjadinya di bawah H0 lebih kecil sama dengan alfa sama dengan 0,05. Nah, yang keenam adalah kita ambil keputusan. Jumlah percobaan hingga mencapai kriteria dari masing-masing tikus E atau eksperimen dan tikus C yaitu tikus kontrol. Ini kita bikin tadi, ini adalah kita bikin tabelnya dulu. Nah, kemudian kita susun dari skornya dari yang terkecil ke terbesar sesuai identitasnya juga. Kemudian kita hitung berapa skor E yang muncul sebelum setiap skor C. Nah, kalau misalnya kita gunakan cara yang tadi itu, nanti nilai U-nya itu dapat sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 9. Terus untuk dapat nilai probabilitasnya ini kita bisa lihat nilai pada tabel J-nya di saat N-nya sama dengan 4, diketahui bahwa nilai U-nya sama dengan 9 memiliki probabilitas atau P sama dengan 0,452 yang dimana itu di bawah H0. Nah, kesimpulan dari contoh sampel kecil ini adalah data tidak memberikan bukti yang cukup untuk menolak H0 pada tingkat signifikasi. Artinya data didukung hipotesis pelatihan meniru sebelumnya generalisasikan ke sesi dan dorongan drive yang berbeda. Next. Nah, ini untuk tabel J itu sendiri tadi kan N1-nya sama 4, di mana U-nya sama dengan 9. Kita bisa lihat nilai probabilitasnya langsung dapat 0,42. Nah, gitu aja. Next. Sebelumnya, Vic. Nah, 9 dan 20. Apabila jika ukuran sampel kedua N2 lebih dari 8, maka tabel J kan nggak bisa digunakan karena tabel J cuma dikit. Nah, untuk ukuran sampel pertama N1 antara sampai 20. Gunakan uji Mann-Whitney pada tabel K, uji signifikansi. Tabel K ini bukan nilai U kritis, bukan probabilitas.
dan dia cocok untuk nilai 1A sama 0,05. Dan dua arah di mana alfanya itu 0,002, 0,02, 0,05, dan 0,1. Jika nilai U atau hasil ujinya lebih kecil sama nilai pada tabel, maka H0 ini pada taraf signifikansi yang digunakan tabel K jika N1 dan N2 berada di antara 9 dan 20 dan N2 lebih besar dari 8. Nah, untuk contoh, jika 1 sama dengan 6 dan N2 dengan 13, maka U sebesar 12. Memungkinkan kita menolak hal pada alfa sama dengan 0,1 untuk uji satu arah dan alfa pada 0,02 untuk uji dua arah. X. Ini cara untuk menghitung nilai U. Metode yang lebih efektif untuk menghitung nilai U tadi hitung nilai U itu satu-satu kita lihat sebelumnya sebelum skor E C-nya begitu satu-satu kan kita hitungnya rumusannya. Nah, pertama kita gabungkan dulu skornya, total N1 dan skor. Kemudian kedua kita beri peringkat dari skor rendah ke tertinggi dari skor paling kecil nanti akan menjadi peringkat, skor terkecil menjadi peringkat 2 dan seterusnya. Kemudian kita gunakan salah satu dari rumus berikut. Ini ada dua rumus. Yang pertama itu ekuivalen. Dua dikurang RJ, kita bisa gunakan rumus yang pakai N2 dan R2-nya. Kita masukin angka N1-nya ke U sama dengan 4 kali 5 ditambah 5 kali 5 itu per 2 sampai dikurang 20, terus dapat nilai U sama dengan 9, di mana nilai U-nya ini sama-sama contoh cara yang tadi sebelumnya gitu. Oke. Next. Lebih besar. Di awal tadi sudah di N2 itu untuk yang lebih besar. Nah, kita tahu kelompok memiliki selisih satu lebih banyak dibandingkan kelompok yang lainnya. Dan ketika N1-nya itu 20 atau setidaknya N1-nya itu maksudnya N1-nya itu lebih besar dari 20 atau di 20, itu kan otomatis N2-nya pasti lebih besar dari N1 dan dia lebih besar dari 20. Dan makanya di uji Mann-Whitney ini data bisa diklasifikasikan sebagai sampel besar itu ketika N2-nya lebih besar daripada 20. Dan ketika hal tersebut terjadi, tabel J dan tabel K itu nggak bisa digunakan. Namun, Mann-Whitney telah membuktikan bahwa ketika N1 dan N2 semakin besar, distribusi sampling U mendekati distribusi normal dengan mean-nya atau mu U-nya itu N1 dikali N2 per 2, dan standar deviasinya atau sigma U itu akar dari N1 dikali N2, lalu dikalikan dengan N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi dengan 12. Lalu artinya ketika N2 lebih besar dari 20, kita bisa menentukan signifikasi dari nilai U yang teramati dengan rumus Z, yaitu U dikurangi mu U per sigma U. Yang dimana nilai Z ini itu berdistribusi normal baku dengan mean-nya 0 dan variansinya 1. Dan nilai Z dapat dilihat pada tabel A. Saat menggunakan Z untuk menguji H0, tanda Z hanya bergantung apakah kita memakai U atau U aksen, tapi nilai besarnya tidak berubah. Nah, di 6.7A dan 6.7B itu yang membedakan memakai R1 dan R2. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan normal ini, itu tidak masalah apakah kita memakai rumus 6.7A atau 6.7B, karena nilai absolut dari Z tetap sama.
Nah, itu untuk contoh permasalahannya. Di sini menggunakan data Witting dan Child pada materi dari uji sebelumnya, yaitu uji median. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Dan kalau teman-teman lihat, ini ada data yang sama. Ini kan dia nilai 6, skor 6 itu ada 1, dan sedangkan skor 7 ini tuh, maaf ini skor 6 juga. Jadi skor 6 itu ada 2, skor 7-nya ada 5. Ini kan sama. Nah, untuk menentukan rank-nya itu dirata-ratain teman-teman. Seperti ini. Ini kan 6 itu ada 2, dan untuk rank 1 dan rank 2. Ketika kita rata-ratakan 1 tambah 2 dibagi 2 kan 1,5 ya. Nah, untuk yang skor 7 ini kan untuk rank 3, rank 4, rank 5, rank 6, dan rank 7. Ketika kita rata-ratain itu jumlahnya 25, rankingnya dan dibagi 5 itu 5. Jadi untuk menghitung rankingnya adalah merata-ratakan dari ranking yang mempunyai nilai sama. Nah, untuk lebih memudahkan, mungkin teman-teman bisa mengurutkan dulu ini terlebih dahulu dari yang kecil sampai yang ke besar. Baru menghitung rata-rata, maaf, untuk menghitung ranking gabungannya. Nah, untuk penjelasannya, di sini untuk hipotesis 0, H0 tingkat kecemasan sosialisasi lisan sama parahnya antara masyarakat dengan dan tanpa penjelasan lisan tentang penyakit. Untuk H1, masyarakat dengan penjelasan lisan tentang penyakit memiliki kecemasan sosialisasi lisan yang lebih tinggi. Untuk statistik ujinya, digunakan uji Mann-Whitney karena membentuk dua sampel independen dan data bersifat ordinal. Untuk taraf signifikasinya digunakan alfa 0,01 karena satu arah, dan N1 itu 16 yang tanpa penjelasan, dan N2 itu 23 yang dengan penjelasan. Untuk distribusi sampling, N2 itu lebih besar dari, karena N2 lebih besar dari 20, maka gunakan rumus Z dan nilai probabilitasnya dapat dilihat pada tabel A. Oke, untuk daerah penolakan, karena H1 menyatakan arah perbedaan, maka gunakan uji satu arah, yang ketika P-nya itu lebih kecil dari alfa itu akan menolak H0. Untuk keputusannya, kita hitung terlebih dahulu nilai U dengan rumus sebagai berikut, yang N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2 dikurang R1, sehingga didapat U-nya itu 304. Lalu kita hitung nilai Z, yang didapat 3,43. Tabel A menunjukkan bahwa Z ini memiliki probabilitas satu sisi atau P itu kurang dari 0,003, yang dimana nilai ini itu lebih kecil dari alfa. Maka tolak H0. Kesimpulannya, masyarakat dengan penjelasan lisan tentang penyakit memiliki kecemasan sosialisasi lisan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki penjelasan. Nah, kalau teman-teman lihat pada uji median itu, dengan data yang sama, uji Mann-Whitney menunjukkan kekuatan yang lebih besar dari uji median untuk menolak H0. Karena uji Mann-Whitney mempertimbangkan nilai peringkat pada setiap observasi, bukan hanya posisinya terhadap median gabungan, sehingga menggunakan lebih banyak informasi dari data. Nah, ini untuk tabel A-nya, teman-teman bisa lihat di 3,4. Nah, karena di sini hanya 3,4, dan teman-teman lihat bahwa di data yang lain itu semakin ke kanan semakin kecil. Jadi kita bisa asumsikan bahwa ketika 3,43 itu lebih kecil dari 0,0003. Nah, tadi teman-teman kan lihat bahwa datanya itu memiliki nilai yang sama ya. Nah, itu ada kondisi khusus pada Mann-Whitney yang disebut dengan ties. Uji Mann-Whitney mengasumsikan data bersifat kontinu, sehingga ties atau nilai sama idealnya tidak terjadi. Namun dalam praktik, ties bisa muncul karena alat ukur yang kurang presisi. Di sini ada jika ties hanya dalam satu kelompok, tidak mempengaruhi nilai U. Dan jika ties antar kelompok bisa mempengaruhi nilai U meskipun biasanya efeknya kecil. Untuk sampel besar, tersedia koreksi ties yang diterapkan pada standar deviasi distribusi U, terutama jika ties banyak atau nilai P mendekati alfa. Oke, kita ke tabelnya dulu yang tadi. Nah, ini kan beberapa skor itu sama untuk dua kelompok. Kayak misalkan di nilai 10 nih, ini terjadi di dua kelompok. Di kelompok 1 itu ada 4, dan sedangkan di kelompok 2 itu ada 3. Dan di 12 juga sama nih, terjadi di dua kelompok. 13 juga begitu. Nah, makanya
itulah yang disebut dengan itu. Nah, maka dari itu variabilitas atau ragam dari himpunan peringkat, sehingga koreksi diterapkan ke rumus sigma U, yaitu sigma U sama dengan akar itu dari perkalian antara N1 kali N2 dibagi N besar dikali N besar min 1 dikalikan dengan N besar 3, pangkat 3 dikurangi N besar per 12 dikurang sigma T. Dengan N besar itu adalah perjumlahan dari sampelnya N1 ditambah N2 dan T itu adalah T pangkat 3 dikurangi T per 12, di mana T untuk setiap kelompok nilai sama dengan nilai Z dengan koreksi sebagai berikut. Jika tidak ada nilai yang sama, gunakan rumus Z biasa atau yang tanpa koreksi. Oke, ini untuk contoh penggunaan koreksinya. Nah, kelompok nilai sama yang teramati, ini teman-teman bisa lihat bahwa dua skor nilai 6, di mana T-nya itu sama dengan 2. Untuk 5 skor, itu nilai 7. Maksudnya itu ada nilai 7 itu ada 5 yang sama. Jadi T-nya sama dengan 5, untuk yang nilai 8 ada 4, 10 ada 7, 11 ada 2, 12 ada 6, 13 ada 4, 14 ada 3, dan 15 ada 3. Nah, ini kita hitung dulu teman-teman untuk sigma T-nya dengan rumus sebagai berikut, yang diperoleh nilainya 70,5. Terus kemudian hitung nilai Z dengan rumus yang udah dikoreksi, yaitu kita dapat 3,45. Nah, nilai Z setelah koreksi ternyata sedikit lebih besar daripada Z sebelumnya tanpa koreksi, yaitu di 3,43 dibanding dengan 3,45. Tetapi perbedaan ini sangat kecil dan tidak mempengaruhi probabilitas dari tabel A menghasilkan P itu kita dan sini ada hanya jika yang pertama proporsi nilai sama cukup besar atau uh, banyak data yang sama gitu di data yang kita gunakan. Terus untuk beberapa tes yang sangat panjang, ini misalkan dari untuk satu nilai itu yang sama, maksudnya nilai yang sama itu lebih dari 10. Itu termasuk di tes yang sangat panjang. Terus nilai P tanpa dekat nilai alfa yang telah ditentukan sebelumnya. Maka ketika memenuhi salah satu dari kondisi ini, kita melakukan koreksi. Nah, untuk ini kesimpulan untuk tes, nilai sama atau tes hanya memberi sedikit efek pada hasil uji. Bahkan saat lebih dari 90% skor memiliki tes, efeknya masih sangat kecil. Namun ukuran koreksi tergantung pada panjang kelompok tes. Ini ada contohnya, satu ties dengan panjang 4 menyumbang 5,0 ke sigma T, tapi dua ties panjang 2 hanya menyumbang 0,5 ditambah 0,5. Ini satu ties panjang 6 menyumbang 17,5, sedangkan dua ties panjang 3 hanya menyumbang total 4. Ini maksudnya ini. Nah, ini yang panjang 4 nih, ini tuh nilainya tadi di 0,5, maaf, di berapa tadi? Ya, maksudnya di 5, sedangkan yang skor 2 ini nih, ini hanya 0,5 kalau teman-teman hitung. Terus ketika koreksi dilakukan, nilai Z sedikit meningkat, membuat hasilnya lebih signifikan. Jika tidak dikoreksi, maka hasilnya cenderung konservatif, yaitu nilai Z sedikit lebih kecil dan P sedikit lebih besar dari seharusnya. Nah, untuk ringkasan dari uji Mann-Whitney nih, yaitu kita menentukan ukuran sampel terlebih dahulu. Untuk N1, jumlah kasus di kelompok kecil, dan N2, jumlah kasus di kelompok yang lebih besar. Yang kedua, peringkatkan semua skor secara gabungan dari yang terendah ke yang tertinggi. Nah, jika ada nilai yang sama, beri peringkat rata-rata. Yang ketiga, hitung nilai U. Bisa metode menghitung langsung atau gunakan rumus 6.7a atau 6.7b. Yang keempat,
Ya, suaranya nggak terdengar. Fikri, suaranya nggak terdengar ya? Suara Fikri nggak terdengar ini. Tadi terakhir suara Fikri nggak terdengar. Mungkin apa, mute atau apa ya. Ya, untuk uji Manwitnya ini cukup panjang. Jadi memang uji yang powerful ya untuk eh, melihat perbedaan distribusi dari dua sampel, dua sampel yang tidak sama, tidak berkaitan. Tadi sudah dijelaskan ada sampel kecil, kemudian sedang, dan ada sampel besar. Masing-masing treatmentnya agak berbeda dan menggunakan tabel yang berbeda juga. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya, silakan. Untuk uji Manwitnya ini, apakah ada? Jadi tadi sudah dijelaskan ya, menggunakan tabel C, K, dan Z ya, Fikri ya, dan Agnes ya. Iya, sudah, Ibu. Iya, Ibu. Eh, Lalu kalau misalkan ada tais tapi sedikit, itu bagaimana treatmentnya? Apakah dibiarkan atau bagaimana? Kalau tanya sedikit, tapi dia di kelompok yang, maksudnya di dua kelompok itu ada ties untuk skor yang sama, itu melakukan koreksi. Tapi jika enggak, itu boleh tanpa koreksi. Seperti itu. Eh Taisnya sedikit, tidak banyak gitu. Eh Tetap dilakukan koreksi ya, intinya ya. Jadi taisnya dibiarkan, tidak dibuang ya di sini. Oke, baik Ibu, terima kasih atas koreksinya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Aska Nadia. Maksudnya Aska Nadia untuk raise hand. Mungkin boleh disampaikan pertanyaannya. Kan. Suaranya kedengaran nggak? Terdengar. Sih tadi yang dari peringkat dari skor terendah ke tertinggi maksudnya gimana ya? Oh masih kurang paham. Jelas nggak pertanyaannya? Jelas untuk yang sampel besar atau sampel kecil? Atau keduanya? Yang sampel tadi tuh yang di slide 12 yang hitung nilai U sama yang Fikri tadi sampaikan di ah, yang gunakan data Witting dan Child pada materi uji median. Nah, nentuin ranknya itu tadi itu gimana? Masih agak kurang jelas sedikit. Oke, terima kasih Aska. Oke. Coba buka slide 12, Fik, tolong. Iya, nah kalau misalnya dari yang slide 12 ini ya, cara merankingkannya ya. Sebentar ya. Kalau cara merankingkannya ini tinggal dari skornya. Skornya kita bisa lihat skor mana yang kecil. Nah, kalau misalnya skor yang terkecil, dia itu di ranking pertama. Kalau di skor yang paling kecil itu kan 40. Nah, jadi pada nilai Pak, skor yang 45 itu jadi ranking 1. Ranking 2-nya itu ada pada skor C, di mana nilai C-nya itu 51. Nah, itu ranking karena zaman yang kecil ke terbesar terus. Nanti rank skornya kita jumlahkan itu menjadi 2, terus untuk rank skornya itu
kita jumlahkan. Nah, itu untuk R1. Nah, kita rank yang terbesar, nanti ini cari nilai U-nya itu kita gunakan eh, jumlah. Ya, Ah, jadi ah, gitu. Bisa nggak? Eh Fikri yang bagian sampel besar. Oke, untuk yang sampel besar sebenarnya sama. Jadi untuk yang nilainya ini teman-teman bisa mengurutkan dulu dari misalkan ini kan ada 6-nya 2 berarti 6, 6 terus 7, 7, 7 dan 7. Dan untuk menghitung rata-rata gabungannya ini kalian menghitung rata-rata dari ranking bukan dari skornya. Jadi kan untuk 6 pertama itu kan membatalkan rankingnya, 2 dibagi 3, ranking 4, ranking 5, ranking 6, dan ranking 7. Ketika kita tambahkan 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, itu kan nilainya 25. Kita rata-ratakan bagi 5, itu berarti 5. Itu 5 bagi 5, 5. Makanya itu adalah untuk ranking gabungannya. Yang 8 juga seperti itu. Ini untuk berarti ranking 8, ranking 9, ranking 10, dan ranking 11 dijumlah dibagi 4 hasilnya 9,5. Itu. Apakah terjawab, Aska? Oke, berarti yang ini yang Witting dan Chow diurutin dulu. Misalkan data 1, 2, 3, habis itu dihitung dia data berapa, nanti baru dibagi gitu. Iya, seperti itu. Oke, paham, Pak. Terima kasih Fikri dan Agni. Oke, terima kasih juga Aska atas pertanyaannya. Untuk teman-teman lain, apakah hari ini ditanyakan kembali? Jadi yang dicontoh ini untuk data berapa, Fikri? Untuk data N2 dari berapa? Ini menggunakan tabel K tadi ya. Ini yang N2 lebih besar dari 20, Ibu. Ini ada N2 23 totalnya, yang ini. pakai tabel Z. Pakai tabel Z, iya. Hmm. Oke, masih ada pertanyaan nggak dari teman-temannya? Kalau di sini uji sampel kecil dan uji sampel besar kan ada semua ya, dan masing-masing menggunakan tabel yang berbeda ya. Sekarang kalau dari segi powerfulnya lebih besar mana? Kalau uji Mann-Whitney ini untuk sampel kecil atau sampel sedang atau sampel besar itu lebih besar yang mana untuk power ujinya? Power ujinya itu untuk semakin besar sampelnya, power ujinya semakin tinggi. Besar sampelnya semakin tinggi. Kalau di buku itu yang sampel kecil justru yang lebih tinggi ya. Perbedaannya sedikit sih. Misalkan sampel kecil itu 95,2%, sampel sedang 95%. Jadi dia lebih power untuk yang sampel kecil tadi. Ya, untuk menguji perbedaan. Ya perbedaannya sedikit, tapi sama-sama tinggi ini ya power ujinya. Cuman lebih tinggi yang sampel kecil, sampel yang paling kecil. Gitu ya. Mungkin itu tambahan saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-temannya, silakan ditutup untuk kelompok 14. Oke, mungkin jika tidak ada, apakah bisa untuk ditutup, Ibu? Iya, silakan ditutup. Oke, sebelumnya terima kasih kami ucapkan atas perhatian teman-teman dan juga koreksi dari Ibu Widianti Rahayu
Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kelompok 10 ya. Iya, Ibu. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Widianti Rahayu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Anindya Lestari dan juga Muhammad Irsya Saputra. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai materi uji Chi-square bahasa simple. Nah, di sini untuk daftar isinya, yang pertama ada pengertian dari uji Chi-square dua sampel, ada syarat penggunaannya, lalu ada rumus dan prosedur pengujiannya, dan terakhir ada contoh soal. Nah, yang pertama ada pengertian dari uji Chi-square dua sampel. Nah, untuk pengertiannya sendiri, uji square dua sampel ini merupakan pengujian hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan ataupun pengaruh antara dua buah kelompok sampel yang dikelompokkan menurut kategori atau klasifikasi tertentu. Logik kuadrat ini digunakan juga untuk menguji hipotesis komparatif atau perbandingan dua sampel. Selanjutnya ada syarat penggunaannya. Sini yang pertama, data yang digunakan bersifat kategori atau nominal. Lalu yang kedua, sampel yang digunakan haruslah independen, yang artinya kondisi pada suatu kategori ini tidak mempengaruhi kondisi pada kategori lainnya. Yang ketiga, sebisa mungkin kita gunakan jumlah sampel yang cukup besar untuk menghasilkan statistik uji yang valid. Yang keempat, tidak ada nilai frekuensi observasi OI yang bernilai 0. Yang kelima, jika terdapat data yang memiliki jumlah kategori sama dengan 2 atau yang sama dengan 2, maka tidak boleh ada nilai harapan atau EI yang bernilai kurang dari 5. Nah, jika ada kasus seperti ini, maka kita bisa menggunakan uji binomial. Yang keenam, apabila kategori yang digunakan ini memiliki jumlah kategori lebih dari 2 atau K-nya lebih dari 2, maka data frekuensi harapan yang bernilai kurang dari 5 ini tidak boleh lebih dari 20% dari keseluruhan data yang dimiliki. Jika tidak, kita bisa menggabungkannya kategori-kategori yang berdekatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus dan prosedur pengujian. Nah, dalam pengujian uji Chi-square kasus 2 sampel ini ada dua formula yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini formula pertama, jika kondisi statistik uji Chi-square ini jumlah sampelnya 20 hingga 40. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu Chi-square kuadrat sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 sampai R, J sama dengan 1 sampai C, dikali dengan kuadran dari OIJ dikurang EIJ dibagi EIJ. Terus ada nilai harapannya itu dihitung dengan rumus EIJ sama dengan jumlah dari OIJ kuadrat per M, di mana R-nya ini adalah jumlah baris, C-nya ini jumlah kolom, OIJ-nya ini frekuensi observasi pada baris I kolom J, EIJ-nya ini frekuensi harapan pada baris I kolom J, dan N-nya jumlah sampel. Nah, lalu ada formula kedua, ini kita bisa gunakan tabel kontingensi dengan formula yang memuat koreksi kontinuitas. Nah, formula ini tuh digunakan jika jumlah sampelnya ini lebih dari 40. Nah, dengan rumus Chi-square kuadrat sama dengan kuadrat dari N dikali mutlak A di min BC dikurang N kedua dibagi perkalian dari A tambah B, C tambah D, A tambah C, dan B tambah D. Nah, di bawah ini adalah contoh dari
tabel kontingensinya. Nah, ini dengan derajat kebebasan chi-square ini alfa, df sama dengan 1. Kenapa df sama dengan 1? Karena di sini tabelnya 2 kali 2. Sedangkan df itu kan dia kolom dikurang 1 dikali baris kurang 1. Karena kolom dan barisnya sama-sama 2, jadi df sama dengan 1. Nah, lalu yang ketiga ini ada juga ketiga, jika jumlah sampelnya ini kurang dari 20, maka bisa menggunakan uji eksak Fisher. Nah, lalu ada prosedur penggunaan uji chi-square 2 sampel. Nah, di sini yang pertama kita bisa tentukan HO dan H0 dan H1-nya, di mana H0 ini itu tidak terdapat perbedaan frekuensi dua populasi. Untuk H1-nya terdapat perbedaan frekuensi dua populasi. Yang kedua, kita bisa tentukan nilai taraf signifikansi yang itu, yaitu dalam tarif signifikansi kita harus menentukan apakah uji ini tergolong uji dua arah atau uji satu arah. Nah, jika dua arah, kita harus membagi nilai alfa dengan dua. Biasanya uji chi-square ini merupakan uji satu arah. Lalu kita tentukan kriteria pengujiannya. Kita tentukan nilai chi-square tabel melalui statistik uji untuk menentukan pengambilan keputusan terhadap hipotesis. Yang keempat, kita temukan statistik ujinya. Nah, berdasarkan jumlah sampel yang kita gunakan, kita bisa menentukan statistik uji ini yang digunakan. Nah, bila ragu, kita menggunakan uji chi-square dan koreksi kontinuitas bila jumlah sampelnya lebih dari 40. Nah, lalu kita tentukan keputusan. Nah, jika nilai chi-square hitungnya ini kurang dari chi-square tabel, maka kita gagal, menolak H0. Nah, jika chi-square-nya ini chi-square hitungan lebih dari chi-square yang per tabel, maka kita berhasil menolak H0. Nah, berikut ini adalah tabel distribusi chi-square. Nanti yang chi-square hitung ini kita bandingkan dengan tabel distribusi chi-square. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, saya lanjutkan. Sebelum maaf, saya izin off cam. Oke, untuk contoh soalan pertama itu ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan preferensi terhadap makanan pedas. Sebanyak 30 responden diminta untuk menjawab apakah mereka suka makanan pedas atau tidak suka makanan pedas. Dan dihasilkan sebagai berikut. Untuk laki-lakinya itu ada 8 orang yang suka pedas. Kemudian yang tidak suka pedasnya ada 5. Dan total dari laki-laki itu ada 13. Kemudian untuk perempuannya itu ada yang suka pedas ada 6. Kemudian tidak suka pedas ada 11. Berarti total untuk perempuannya itu ada 17. Total untuk yang suka pedas itu ada 14 dan yang tidak suka pedas itu ada 16. Total responden ada 30. Next. Next. In. Oke. Selanjutnya kita masuk ke langkah penyelesaian. Untuk pertama-tama kita lakukan untuk hipotesis dari yang H0 dan H1-nya. Untuk H0 itu tidak ada hubungannya antara jenis kelamin dan kesukaan terhadap makanan pedas. Kemudian untuk H1-nya itu adanya hubungan antara jenis kelamin dan kesukaan terhadap makanan pedas. Nah, untuk taraf signifikansinya itu ada 5% atau 0,05. Kemudian untuk derajat bebasnya itu tadi yang dijelaskan oleh Anin itu baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Karena kebetulan untuk tabel itu 2 kali 2, maka jadi untuk barisnya itu 2, kolomnya 2. Maka dapatkan hasil ada untuk derajat bebasnya adalah 1. Next. Oke. Selanjutnya ini kita menghitung nilai chi-square-nya itu sendiri. Untuk sebelumnya untuk awal-awal kita cari frekuensi harapan atau nilai E-nya itu sendiri. Untuk mencari E-nya itu adalah baris total dikali kolom total dibagi dengan grand total. Jadi untuk yang pertama itu untuk laki-laki yang suka pedas itu ada 13, terus kemudian dikali 14 sama dibagi 30. Dan seterusnya kita mendapatkan hasil dari nilai ekspektasinya itu sendiri. Next. Nah, kemudian kita hitung chi-square-nya. Jadi untuk chi-square-nya itu yang tadi rumusnya itu adalah jumlah baris itu dikali dengan jumlah baris
dalam kurung datanya atau observasinya dikurang nilai ekspektasinya, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan nilai ekspektasi itu sendiri. Nah, tinggal disubstitusikan. Jadi yang sebelumnya tadi ada yang untuk yang suka pedas itu ada 8, kemudian dikurang dengan nilai ekspektasinya yang 0,07 itu dapat dari laki-laki yang suka pedas dan seterusnya. Dan kita akan mendapatkan hasil itu di 2,03. Kemudian kita akan bandingkan dengan chi-square pada tabel. Nah, karena untuk pada tabel distribusi itu nilai derajat kebebasan ada 1, kemudian alfanya 5% atau 0,05, maka di tabel chi-square sendiri itu nilainya adalah 3,841. Bisa di next. Nah, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil itu adalah untuk chi-square hitungnya itu kita mendapatkan 2,03, itu lebih kecil daripada chi-square tabel yaitu 3,841. Maka kesimpulannya adalah kita gagal menolak H0 atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kesukaan terhadap makanan pedas. Bisa di next. Oke. Selanjutnya ini ada contoh soal kedua, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui kecenderungan terhadap gender terhadap partisipasi dalam pilkada. Berdasarkan 120 total sampel didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk laki-lakinya yang berpartisipasi itu ada 37, yang tidak berpartisipasi ada 20. Kemudian untuk perempuan itu yang berpartisipasi ada 32, dan untuk yang tidak berpartisipasi ada 31. Untuk total dari laki-lakinya di 57, untuk total dari perempuannya ada 63. Dan yang berpartisipasi itu ada 69, dan untuk yang tidak berpartisipasi ada 51. Bisa di next. Kemudian seperti biasa kita tentukan dulu hipotesis dari hipotesis H0-nya dan juga H1-nya. Untuk H0-nya itu tidak terdapat perbedaan, kemudian untuk yang kedua H1-nya itu ada perbedaan. Untuk taraf signifikansinya itu tetap di 5% atau 0,5. Bisa di next. Nah, untuk kriteria dari pengujiannya itu karena tabelnya tadi 2x2 ya, jadinya kita pakai yang sebelumnya juga sama. Berarti untuk barisnya itu 2, untuk kolomnya 2. 2 dikurang 1, kemudian dikali 2 kurang 1, berarti hasilnya adalah 1. Dan kemudian untuk alfanya itu sendiri kan ada 5%, maka kita untuk perbandingannya itu ada di 3,841. Nah, untuk nilai chi-square tabelnya, bila chi-square hitung itu lebih besar daripada chi-square tabel, maka kita berhasil menolak H0. Kemudian untuk yang jika kurang dari square tabel itu kita gagal menolak H0. Next. Dan karena dalam kasus ini ada untuk sampelnya itu ada lebih dari 40, dari total itu ada 120, maka kita bisa menggunakan statistik uji chi-square dan juga koreksi kontinuitas. Karena jumlah sampel itu melebihi dari 40 unit. Ya. Next. Nah, untuk perhitungan frekuensi harapan itu sendiri, itu kan tadi untuk mencari nilai harapannya, frekuensi harapan itu adalah baris total dikali kolom total dibagi dengan 102, dibagi dengan grand total. Maka kita dapat mencari satu-satu. Untuk 57 dikali 69 itu 57 itu dapat dari jumlah laki-laki, 69 itu dapat dari partisipasi yang berpartisipasi, kemudian dibagi dengan total sampelnya. Dan seterusnya itu 51 itu dapat dari yang tidak berpartisipasi, 63 itu dapat dari total perempuan, dan 51 itu dapat dari yang berpartisipasi. Kemudian kita mendapatkan nilai frekuensi harapannya itu, yaitu untuk S132,775, E12 itu 2,4225, E21 itu 3,6,25, dan E22 itu 26,775. Next. Next lagi.
Oke. Kemudian karena kita udah mendapatkan nilai ekspektasinya, maka kita langsung bisa menggunakan statistik uji square dua populasi. Kita mendapatkan kita mendapatkan nilai C square itu dihitung 2,44. Itu dari mana? Kita tinggal masukkan pada rumus yang sebelumnya, yaitu yang jumlah jumlah baris eh, nilai data atau observasi dikurang dengan nilai ekspektasi, kemudian dikuadratkan dibagi dengan 2. Maka kita akan mendapatkan hasil 2,44. Next. Nah, karena nilai dari sampelnya itu sendiri ada 40, lebih dari 40, maka kita juga bisa menggunakan koreksi kontinuitas. Fungsi dari koreksi kontinuitas ini itu sebagai uh, meminimalisir kesalahan atau data yang uh, kurang gitu, maksudnya untuk memastikan lebih pasti. Oh gitu. Untuk koreksi kontinuitas itu untuk perhitungan itu sebagai berikut, yaitu C square itu N dikali nilai mutlak dari A dikali D dikurang B dikali C, kemudian dikurang N bagi 2, kemudian dikuadratkan. Lalu dibagi dengan A ditambah B dikali C tambah D dikali A tambah C dikali B tambah D. Maka dari perhitungan tersebut kita tinggal disubstitusikan, kemudian kita mendapatkan nilai C square itu ada 1,872. Berdasarkan formulasi statistik uji C square 2 sampel, terlihat nilai C square hitung itu dihasilkan 2,844. Sorry. Untuk C square hitungnya itu ada 2,44 ya harusnya. Itu salah, 2,44. Kemudian untuk nilai kontinuitas itu terlihat C square yang dihitung dapat dihasilkan itu 1,872. Next. Nah, maka kita mendapatkan kesimpulan dengan menggunakan uji square 2 populasi itu nilai C square hitung kurang dari C square tabel, artinya kita gagal menolak H0. Bisa disimpulkan bahwa tidak dapat hubungan perbedaan yang signifikan antara gender dan juga dengan partisipasi pilkada. Dengan menggunakan statistik uji C square 2 populasi koreksi kontinuitas, nilai C square hitung lebih kecil juga daripada C square tabel. Artinya kita gagal menolak H0. Bisa disimpulkan juga bahwa tidak terdapat hubungan perbedaan yang signifikan antara gender dengan partisipasi pilkada. Dari kedua pernyataan tersebut yang digunakan menghasilkan kesimpulan yang sama. Next. Sekian mungkin dari teman-teman atau ibunya juga ada pertanyaan. Silakan teman-temannya jika ada pertanyaan pada kelompok 10. Iya, dari saya dulu ya, dari Rafli dulu Ya, Rafli silakan. terkait uji chi-square ya. Dua sampel ini kira-kira apakah ada korelasinya dengan uji median gitu yang kita pelajari di pekan sebelumnya gitu? Demikian pertanyaan saya yang demikian ya. Sekali lagi, untuk uji chi-square dua, dua sampel gini, apakah ada korelasinya dengan uji median? Soalnya dari prosedurnya gitu ada yang sama gitu ya. Salah satunya kita sama-sama bagi kedua set score-nya tadi menjadi dua bagian yang berbeda gitu. Kayak pokoknya terlihat kecenderungan kesamaan salah satu langkahnya gitu pada
penyusunan tabel 2x2-nya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya, Raffi ya. Selanjutnya boleh untuk Wulan. Baik, terima kasih Icat. Suara saya terdengar? Terdengar Wulan. Oke. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya teman-teman kelompok. Aku izin tanya, kira-kira kapan sih kita itu sebaiknya tidak menggunakan uji chi-square ini meskipun datanya itu termasuk data kategorik? Itu dari saya. Oke, terima kasih. Kita tampung terlebih dahulu untuk Meliana boleh dipersilakan. Oke, untuk kelompok 10, pertanyaan dari aku itu bagaimana cara menentukan apakah hasil uji chi-square itu signifikan atau tidak? Oke, terima kasih. Terima kasih Meliana. Eh, untuk Yasmin boleh dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok. Aku izin bertanya. Untuk tadi contoh soal 2, itu kan ada apa namanya? Nilai chi-square hitungnya ada 2 ya. Tapi kan untuk tadi di persyaratan itu untuk lebih dari 40 itu pakai yang koreksi kontinuitas. Itu kita pakai dua-duanya untuk yang lebih dari 40 atau pakai yang koreksi. Terima kasih. Yang ini meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu bersama Anin. Oke, Maka silakan. diperbolehkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Izin jawab pertanyaan yang dari Ulan Sari ya, yang eh, kapan sebaiknya kita menggunakan uji Chi-square meskipun datanya kategorik gitu. Menurut kelompok kami, eh, misalkan kalau misalkan frekuensi harapannya terlalu kecil, kayak contohnya kalau misalkan ada kita mau menganalisis hubungan antara jenis kelamin dan juga jenis makanan favorit. Nah, tapi ada satu kategori makanan itu yang peminatnya tuh dikit banget, misalkan kayak kurang dari 5. Nah, maka itu untuk pakai uji Chi-square tuh tidak cocok. Karena itu ada contoh misalkan sampelnya terlalu dikit kayak tadi, ya sampel terlalu dikit ataupun datanya tidak independen. Jadi seperti itu. Apakah cukup terjawab, Bulan Sari? Cukup Anin, terima kasih. Jawab pertanyaan berikutnya mungkin dari Rafli dan dari Yasmin. Oke, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Raffi dulu ya. Un-
secara langsung mengukur korelasi, maksudnya tidak 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 mencari hubungan atau perbedaan itu. Kalau misalnya kan kalau untuk chi-square itu kan untuk mencari perbedaan, apakah ada hubungan atau tidaknya. Tapi untuk uji median itu sendiri kan itu untuk membandingkan median dari dua atau lebih kelompok independen itu sendiri. Jadi nggak ada korelasi antara uji median dan juga uji chi-square itu. Apakah sudah terjawab, Rafli? Bisa terjawab dengan baik ya, Chat. Oke, baik. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mine. Untuk maksudnya untuk fungsi dari koreksi kontinuitas itu ya. Jadi sebenarnya kita lebih memfokuskan nilainya itu terhadap nilai hitung chi-square itu sendiri. Terus untuk fungsi kontinuitas itu tuh sebagai meminimalisir sebenarnya nggak perlu, tapi sebenarnya nggak perlu digunakan, tapi karena jumlah datanya yang terlalu besar, maka kita memerlukan dari koreksi kontinuitas itu sendiri untuk mengurangi kesalahan dari aproksimasi dari datanya itu sendiri. Gitu. Jadi kita intinya lebih fokus pada nilai chi-square hitungnya. Untuk koreksinya itu untuk sebagai penguat aja dari nilai hitung dari chi-square itu sendiri. Apakah sudah terjawab ini? Sudah kelompok, terima kasih banyak. Oke, sama. Saya izin jawab pertanyaan dari Meliana yang bagaimana cara menentukan apakah hasil uji chi-square ini signifikan atau tidak. Kan tadi sudah dijelaskan ya, untuk menentukan apakah hasil uji chi-square ini signifikan atau tidak, kita bisa membandingkan dengan nilai chi-square hitungnya dengan chi-square yang ada pada tabel. Nah, jika chi-square hitungnya ini lebih besar dari chi-square di tabel, maka H0 kan ditolak, yang berarti nggak ada hubungan signifikan antara variabel. Begitu pula dengan kalau misalkan chi-square hitungnya lebih kecil atau sama dengan chi-square pada tabel, maka H0-nya juga ditolak. Jadi tidak ada hubungan signifikan antara variabel. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Meliana? Sudah terjawab, Anindi. Terima kasih. Kelompok 10. Terima kasih. Apakah sudah semua terjawab? Kelompok 10? Sudah, Atau Ibu. orang sudah ya? Ya, Ibu mau sedikit koreksi tadi jawaban dari kelompok 10 ya. Apakah perbedaan antara uji chi-square dengan uji median? Ya, uji chi-square itu tadi sudah disebutkan syaratnya untuk data kategori atau nominal. Kan ada tingkatan-tingkatan ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Chi-square itu untuk uji dengan data yang hanya diberikan kelompok-kelompok di mana kelompoknya itu lebih dari 2 ya, atau 2, ya minimal 2 atau lebih dari 2. Jadi datanya itu dijadikan kategori-kategori. Misalkan tadi datanya laki-laki, perempuan ya, atau pendek, tinggi, misalkan seperti itu. Sedangkan kalau median, ya median itu dia tergolong pada data yang minimal datanya adalah data ordinal. Kalau data kategori kan kita tidak bisa menentukan mediannya karena tidak, ya datanya hanya kategori-kategori. Sementara median itu kan sudah berupa tingkatan-tingkatan, harus ada tingkatan-tingkatan gitu untuk datanya.
Jadi untuk uji median di sini datanya minimal data skala ordinal atau yang memiliki median yang dapat ditentukan mediannya. Jadi memang penggunaannya berbeda untuk uji C-square dan uji median ini. Ya, jadi kalau dalam uji median kan kita memiliki data, biasanya sering dijadikan contoh itu data berupa angka-angka ya. Misalkan 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, medianya adalah di sini N per 2 atau N plus 1 per 2, ya, tergantung apakah dia genap atau ganjil. Dan ini karena angkanya sudah bisa diurutkan, maka kita bisa menentukan medianya. Nah, kemudian untuk uji koreksi kontinuitas, tadi juga sudah dijawab ya oleh kelompok 10. Ibu menambahkan bahwa untuk koreksi kontinuitas itu karena terdapat pendekatan yang berbeda. Kalau sebelumnya itu distribusinya itu diskrit, kan uji C-square itu kita menggolongkan ke dalam kategori-kategori dan isinya adalah frekuensi harapan dan frekuensi amatan ya. Frekuensi harapan dan frekuensi amatan itu kalau dikonversi bisa menjadi proporsi. Nah, proporsi itu biasanya distribusinya binomial yang diskrit. Nah, ini ada koreksi kontinuitas untuk data besar karena pendekatannya menjadi distribusi normal. Distribusi normal ini distribusi yang kontinu. Sehingga dari diskrit ke kontinu, di sini ada koreksi kontinuitas. Seperti kalau kita gambarkan dalam histogram, ya, histogram yang untuk data kategori ini berupa apa kotak-kotak gitu ya yang disusun. Sedangkan kalau kontinu dia berupa grafik yang simetri misalkan, maka di situ ada histogram yang di atas grafik, ada yang di bawah grafik. Nah, itu jadi tidak sama antara histogram yang diskrit dengan grafik yang kontinu. Jadi kalau dari diskrit ke kontinu di sini ada koreksi karena tidak bentuk histogramnya tuh kadang-kadang ada yang lebih tinggi ya, yang lebih rendah di bawah grafik, sehingga itu ada koreksi, namanya koreksi kontinuitas. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-temannya. Kalau tidak ada, mungkin silakan ditutup untuk kelompok 10. Oke, terima kasih untuk Ibu atas tambahannya dan terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya dan sudah mendengarkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 14 dan kelompok 10 untuk presentasinya pada hari ini. Kemudian untuk pertemuan ke-6, mungkin Ibu akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf. Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Ya. Untuk minggu depan, apakah luring atau daring ya, Bu? Ya, boleh. Kamu cek dulu ruangannya kalau bisa. Baik, minggu depan itu kan UTBK ya, jadi untuk lantai 5-nya steril. Oh, UTBK minggu depan. Ya, lantai 5-nya steril. Kita bisa di lantai 6, tapi harus di booking dari sekarang. Mungkin saya cari ruangannya dulu ya, Bu. Bagaimana, Bu? Dicek dulu ya ruangannya, kemudian kamu kabari Ibu lagi ya. Oh, baik. Untuk hasil ini tidaknya. Kalau misalnya di 613 bagaimana, Bu? Misalnya. Di mana? 613 cukup nggak ya untuk tidak terdengar. Maaf. 613 cukup nggak ya untuk 30-an orang? 30 ya. Itu sepertinya pas banget ya 30 itu.
Sepertinya maksimal 30 ya, itu agak kecil. Ini satu kelas ada sekitar 40 ya. 38. Iya, perlu ruang yang gede ya, kalau ada. Oh, baik. Oke. Nanti saya akan informasikan kembali ke Ibu ya, Bu. Oke. Baik. Ya, Terima kasih, Bu. makasih ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.